setelah kita pulang ini kan kita nggak mungkin kembali ke pekerjaan kita mungkin yang lama, entah jadi mesti bagaimana caranya lah untuk bisa hidup setelah keluar dari bebas dari penjara ini, karena kan orang belum tentu bisa menerima kita sepenuhnya, apalagi kalau mungkin mereka tahu bahwa ketangkap gara-gara apa sih, gara-gara narkoba. Stigmanya orang itu udah negatif gitu. Selama 8 bulan saya tidak menerima panggilan kerjaan. Sedangkan saya sudah apply kerja sana, apply kerja sini. Kebetulan saat saya tertangkap, saya baru lulus S1. Saya bingung, waktu kosong saya harus saya isi dengan apa. Yang saya tahu, teman-teman angkatan saya atau teman-teman seperjuangan saya di rutan, yang baru keluar hanya saya. Dan selama 8 bulan itu saya ada satu persatu akhirnya orang satu-satu keluar, pulang, akhirnya kita menjalin komunikasi lagi dengan hidup yang baru. Akhirnya di situ saya ngumpul yuk, ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya ngumpul dengan 7 orang yang sisanya masih menjalani hukuman. 7 orang ini baru bebas. Kita temu kangen di luar, nyata enak ya di luar ya. Udahlah, kita nggak usah, kita tinggalin hidup kita yang lama, kita nggak usah balik lagi ke narkoba. Udah, kita hidup santai-santai aja. Sekarang saatnya kita mencari pekerjaan. Saat ini mungkin kegiatan yang kita untuk bisa dilakukan bareng-bareng paling kegiatan sosial. Hanya kegiatan sosial aja, belum berkembang untuk yang lain. Nah, dari situ mereka berkumpul, kita kumpul semua, ngobrol segala macam. Akhirnya mereka percayakan saya untuk memimpin MPC. Misi ini di tahun 2018. Kita tuh sebenarnya pengen punya wadah atau tempat yang bisa mengakomodir teman-teman semua yang udah pulang. Cuman kita pengen itu sebenarnya kayak mungkin kita punya ada tempat, lahan, ada entah itu usaha kopi atau entah itu bengkel, entah atau apa gitu yang bisa dikelola bersama-sama gitu. Sekaligus juga kalau memang bisa memfasilitasi teman-teman yang lain yang udah pulang, yang pekerjaannya mungkin belum ini bantu-bantu. Karena memang sampai saat ini pun wadah ini pun dibikin bukan untuk hal-hal yang negatif, tapi untuk sharing informasi gitu. Jadi mungkin ada yang udah jadi kepala satpam, mereka ini ada lowongan kepala satpam gitu, kumpulin sini, kirim lamarannya ke CV. Atau ini ada pendaftaran ojol, kirim ke gua, nanti di proses gitu. Nah, seperti hal-hal seperti itu yang sampai saat ini baru bisa dilakuin. Sedangkan cita-citanya pengen untuk punya tempat atau usaha itu terus terang memang keinginan bersama, cuman karena terbentur ya dana lah ya. Kita kan semuanya berdasarkan apa ya, kemampuan pribadinya kita ini belum mumpuni. Nah, karena nggak ada tempat, jadi untuk berkumpul kadang tempatnya di sana. Akhirnya saya mutusin, saya kumpulin modal, saya hanya buka usaha sendiri, toko vape ini, yang alhamdulillah bisa jadi tempat buat anak-anak kalau berkumpul di sini gitu. Kadang pokoknya setiap ada kegiatan kita kumpul di sini. Disitulah saya punya ide, gimana kalau kita bentuk
waktu itu tanggal berapa ya? Kalau nggak salah itu 6 Maret 2017. Itu saya bilang sama teman-teman saya, gimana sambil kita nunggu teman-teman kita keluar, kita buat suatu komunitas. Komunitas apa tuh? Komunitas karena kita lulusan Rutan Cipinang, disebutnya RUCI. Kita sebut aja RUCI Brotherhood atau RBC. Komunitas itu maksudnya untuk apa? Komunitas itu untuk mengumpulkan teman-teman kita ke dalam suatu wadah namanya RBC. Satu, kita bisa silaturahmi. Yang kedua, kita bisa mengingatkan kepada mereka kalau mereka sudah pulang, saatnya kita berubah. Jangan ada yang main narkoba lagi atau main kriminal lagi. Yang ketiga, kita menjadi wadah akan membesarkan RBC. Entah nanti kita punya teman-teman yang di dalam penjara setelah bebas kita nggak kenal, kita bisa masukkan ke dalam situ. Pertama hanya standar seperti itu. Akhirnya setelah itu kita udah membentuknya dan teman-teman kita udah pada pulang, kita mengadakan gathering seperti kantoran aja ya. Tapi gathering ini maksudnya adalah kita ingin memberi visi dan misi RBC itu terbentuk harus seperti apa. Setelah kita pulang ini kan kita nggak mungkin kembali ke pekerjaan kita mungkin yang lama, entah jadi musik. Bagaimana caranya lah untuk bisa hidup setelah keluar dari bebas dari penjara ini? Karena kan orang belum tentu bisa menerima kita sebenarnya. Mereka kalau mungkin mereka tahu bahwa ketangkap gara-gara apa sih, gara-gara narkoba, stigmanya orang itu udah negatif. Di RBC ini saya lihat mereka membuktikan bahwa kebaikan itu bisa datang dari mana aja. Dari teman-teman yang tadinya di dalam, mereka membentuk satu komunitas yang positif. Itu menurut saya adalah hal yang sangat bagus sekali, di mana mereka berusaha untuk dapat memperbaiki diri, kemudian bukan hanya dari segi sikap tapi juga dari segi ekonomi. Mereka saling bahu-membahu, bertukar pikiran, karena lebih terasa itu atau lebih bisa dibuat nyata jika kita bisa bekerja bersama-sama dibandingkan dengan sendiri. Yang lalu yang biarlah berlalu lah, cuman itu aja. Jadi cuman sering ngasih saran ke mereka yang udah di luar, udah nggak usah masuk ke dalam. Kita tetap keluarga lah, siapapun kalian. Intinya apa ya? Jadi kita di dalam tuh kayak bapak gitu loh. Pesannya ya cuman itu lagi lah, balik lagi ke nggak usah yang aneh-aneh, cuman itu aja. Nggak ada pesan-pesan khusus, nggak ada. Kita jalan apa adanya aja. Ya walau alam aja lah, insya Allah. Kalau memang kita tujuan baik, hasil baik, itu aja.